hari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merayakan kemerdekaan dan itu adalah merupakan inti dari ajaran Islam, karena masalah syukur adalah ketundukan, pengakuan atas karunia atau pemberian. Orang yang bersyukur dan berterima kasih adalah orang yang mengenal orang yang menghargai orang, dan orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang Khaliq adalah jadi orang yang mengaku menjadi hamba karena tunduk kepada yang menciptakannya. Dan ayat yang indah juga, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Surat An-Nisa ayat yang ke-147, bahwa Allah tidak akan berbuat untuk menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman, ya, dan Allah Maha menerima syukur dan Allah Maha bersyukur, ya, Allah sendiri Maha bersyukur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita di antara syukur kita pun selalu menjaga bahwa yang sifatnya ibadah mahdhah itu adalah sholat, ya, kemudian membaca Al-Quran, itu termasuk ibadah mahdhah. Dalam kesibukan apapun, maka jadi bagaimana ibadah mahdhah, hubungan vertikal jadi antara seorang hamba kepada Sang Khaliq ini tidak juga terganggu, tidak terkalahkan, juga tidak terpinggirkan. Dan hubungan antara komunitas sesama adalah hubungan yang sangat penting, karena memang sisi kehidupan cuman ada dua dalam konteks hubungan, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, dan semuanya adalah inti satu keyakinan, suatu keimanan, suatu kepercayaan dan wujud dari pengabdian. Orang yang pengabdiannya kuat dan kokoh, maka hubungannya dengan Sang Khaliq pasti akan kokoh. Tapi kalau pengabdiannya, pengakuannya, kehambaannya tidak kokoh, maka jadi hubungannya juga tidak kuat juga, ya. Begitu juga ketika orang itu pengabdiannya atau pengakuannya terhadap sesama, terhadap kehidupan ini adalah kuat, maka hubungannya juga kuat, yaitu hablum minan nas. Jadi contoh misalnya nama yang sering mendapatkan sapaan dan WA, itu pasti nama itu berarti nama yang dekat dan nomornya setidaknya ada di HP seseorang. Tapi meskipun banyak nama, coba lihat diperhatikan nama yang ada di HP Anda itu kira-kira ada berapa, ya kan? Misalnya ada 2000, ada enggak? Nggak ada kan? Ya, jadi nggak ada. Di HP saya di atas 2000, ya kan? Nah, maka tidak semuanya mendapatkan perhatian yang sama, tidak semuanya mendapatkan komunikasi yang sama. Nah, inilah masalah. Jadi juga pengabdian, masalah ingat, masalah penghormatan. Setidaknya di tanggal 17 Agustus ini, meskipun sifatnya setahun sekali, maka ada rasa, ada sapa, ada komunikasi doa, komunikasi syukur yang menyeluruh. Bayangan itu hampir tidak bisa jadi dibayangkan, karena mencakup teritorial darat, mencakup teritorial udara, mencakup teritorial laut, 12 mil dari pantai ke sana, kemudian teritorial udara ke atas sana, teritorial daratan dari Sabang sampai Merauke. Tentu kalau orang-orang biasa kecil pikirannya nggak sejauh itu. Paling tinggi tentu adalah presiden, karena presiden adalah jangkauannya seperti itu, ya. Tentu itu pun 34 provinsi, ya kan, sekitar 7.000 sekian kecamatan, dan kemudian ada
sekitar 84.000 dusun dan kelurahan. Maka luar biasa saudaraku semuanya. Memang sampai orang yang paling penting di negeri pun tidak semuanya sama. Pasti ada stressing yang dikomunikasi. Yang paling banyak adalah mungkin provinsi-provinsi besar, ya kan? Jadi luar biasa ini masalah pengakuan, masalah syukur, masalah kedekatan dan seterusnya. Tapi setidaknya ketika di tanggal 17 Agustus seperti ini, maka semuanya pada ingat, pada mengenang, pada mendoakan bahwa apa itu harga sebuah kemerdekaan, yang bahwasanya penjajahan di atas dunia itu harus dibinasakan atau harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan karenanya berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dengan ikhtiar yang luar biasa jadi menjadi sebab, maka Allah memberikan jadi anugerah-anugerah. Salah satunya adalah anugerah kemerdekaan. Itu pun kadang-kadang belum tentu bisa mempertahankan. Ada sebagian yang terkooptasi, ada yang sebagian yang digadaikan, ada yang sebagian yang ini dan seterusnya. Artinya tidak pandai mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak pandai merawat, tidak pandai menjaga. Sesuatu yang tidak dirawat maka tidak terawat. Tahu enggak? Ada jalan ring 1, ada jalan ring 2, ada jalan 3, ya kan, kelas 3. Siapa yang jalannya masih belum di aspal, siapa yang jalannya masih ini, kan ada. Semua ini adalah punya arti dan punya makna. Saudaraku sebangsa dan setanah air, maka ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum syakar wa kana Allahu syakirun alima. Simbolnya adalah berkumpul, simbolnya adalah mengheningkan cipta, simbolnya adalah mengerek jadi sehelai kain bendera merah putih, simbolnya adalah menyanyikan lagu Indonesia, simbolnya adalah itu. Simbol itu penting, karena kalau tidak ada barang-barang itu maka tidak ada aktivitas juga. Sama, jadi selalu jadi simbol-simbol itu adalah penting karena menunjukkan substansi dan menunjukkan haqiqah. Iya, jadi luar biasa, termasuk kita juga melingkar seperti ini, menjaga simaan mungkin dalam kondisi lelah, itu juga simbol. Kalau tidak ada orang melingkar dan tidak ada simaan, maka tidak ada barang itu. Maka ketika ada, maka itulah jadi perlunya simbol yang harus dijaga, yang harus dirawat, ya kan. Maka kemudian perlu, kalau seandainya orang-orang itu sudah tidak menghargai simbol, tidak mengakui simbol, maka barangkali ada aturan menghargai, menjaga dan menghormati simbol-simbol kehidupan, simbol tokoh, simbol sesuatu yang dimuliakan oleh suatu masyarakat. Kalau tidak ada bendera merah putih, tidak ada 17 Agustus, ya tidak ada kemerdekaan. Itulah artinya sejarah itu seperti itu. Luar biasa. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanggal 27 dan kita mengulang juz 27. Apa coba yang terbayang jadi di kalian dengan juz 27? Pasti ada prioritas. Di situ ada surat Ar-Rahman, di situ ada surat Al-Waqi'ah. Coba kalau mau tanya, yang paling dikenal orang dari juz 27 itu surat apa kira-kira? Belum tentu Ar-Rahman, tapi bisa juga Al-Waqi'ah, ya kan? Atau dua-duanya. Jadi surat Al-Waqi'ah lebih populer dari juz 27. Betul? Kenapa demikian? Nah, inilah kehidupan itu ternyata
hati kamu pun kadang sudah terkooptasi dengan seseorang dan tidak bisa menerima orang lain. Nah gitu. Anda orang yang kecil banget sebetulnya. Orang yang hatinya cuma terkooptasi dalam sesuatu yang sempit, yang kecil adalah orang kecil. Padahal banyak hal yang harus dipikirkan. Nah gitu kira-kira. Meskipun itu adalah sebuah kemuliaan. Mencintai surat Al-Waqi'ah adalah kemuliaan. Tapi surat Al-Waqi'ah cuman salah satu di antara surat yang ada di juz 27. Dan surat Al-Waqi'ah tidak disebut juz 27. Tapi surat Al-Waqi'ah ada di juz 27. Dan ketika mengatakan juz 27, pasti akan mengatakan bahwa ada sebagian surat Az-Zariyat, ada surat jadi At-Tur, ada surat An-Najm, ya kan, ada surat Al-Qamar, kemudian ada surat Ar-Rahman, ada surat Al-Waqi'ah, dan ada surat Al-Hadid. Nah begitu. Nah itulah bedanya orang itu juga tergantung perhatiannya. Kalau perhatiannya sempit 1-2, maka disitulah kelasnya. Kalau perhatiannya 10, maka disitulah kelasnya. Kalau perhatiannya 34 provinsi, maka itulah kelasnya. Kalau perhatiannya di sekitar 550-an kabupaten kota, itulah perhatiannya. Kalau perhatiannya tadi sekitar 7.000 sekian kecamatan, itulah perhatiannya. Aduh, di mana Anda dalam kehidupan ini? Itu kadang-kadang sudah kesel banget, mangkel banget, marah banget. Anda orang yang sangat sepele dan Anda orang kecil, ya kan? Luar biasa. Setidaknya di tanggal 17 Agustus seperti ini, mungkin dari sisi keyakinan kita bisa berkonsolidasi dengan semua orang-orang yang sesama keyakinan. Tapi alhamdulillah di Indonesia ini tidak menerima orang yang tidak punya keyakinan. Dan di dalam kenyataannya tidak ada orang yang tidak punya keyakinan. Sampai orang yang disebut ateis pun, maka dia mempunyai keyakinan. Dan negeri ini alhamdulillahirabbil alamin dibangun atas dasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Subhanallahil azim, bahwa jadi di negeri kita tercinta ini adalah semuanya berkeyakinan dan semuanya berketuhanan. Dan bila tidak punya ketuhanan, tentu harus jadi menyesuaikan dengan Indonesia dan berketuhanan dulu. Dan di situ ketuhanan yang Maha Esa, Allahu Ahad, ya kan? Dan secara pemahaman dari sebagian sejarah, kalau tidak dirubah oleh juga yang merubah sejarah, jadi bahwa cara memahami jadi Pancasila itu, bahwa sila pertama adalah jadi memayungi, melandasi seluruh sila yang lainnya. Ketuhanan yang Maha Esa, lalu kemanusiaan, al-insaniyah yang adil dan beradab. Al-insaniyah, bahwa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, kemanusiaan yang indah. Kemudian innamal mu'minuna ikhwah, kullukum min Adam wa Adam min turab, atau kullukum li Adam. Semuanya adalah kemanusiaan indah negeri kita ini. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, al-wahdah, ya kan, persatuan dengan beraneka ragam kulit, suku, ya kan, ras dan seterusnya, tapi bisa ketemu dengan baik. Orang yang bisa mencari titik temu dari banyak hal yang beragam, apalagi berseberangan, itu pasti orang hebat. Jadi bukan mencerai-beraikan dan bukan memecah belah. Dan itu ciri kolonialisme dan penjajahan. Ada ungkapan farriq tasud, kalau ingin kamu berkuasa maka
cerai-beraikanlah dan kamu tampil seakan-akan sebagai penyelamat. Oh, itu jadi jiwa kolonialis yang seperti itu. Divide et impera, divide et impera, ya kan? Dan itu adalah persatuan Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, sifat-sifat rakyat dan bangsa yang indah. Kemudian kerakyatan ra'iyah, ya kan? Rakyat itu juga dari bahasa Arab, ya kan? Rakyat, umat luar biasa yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, jadi keadilan. Kemudian iya, dari luar biasa. Jadi indah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, perwakilan. 2 menit lagi Ustaz, ya, jazakumullah. Nah, bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam perwakilan, lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Itu dari sisi bangsanya dan dari sisi rakyatnya. Pernahkah kamu terbayang seperti itu? Lalu masalah buminya itu adalah surga Allah di bumi ini, jannatullah fi ardi. Bukan lautan kolam susu. Semuanya indah, lautnya indah, daratannya indah, dan apapun yang ditancapkan, ada daun singkong, ada loncak, ada apa tuh, kangkung, ada apa, indah sekali. Dan orang-orang luar pada ngiler, jadi pada kepingin untuk ke Indonesia. Ada yang cara baik-baik, ada cara yang tidak baik, ada yang menjajah, ada yang mengkooptasi, ada yang anehnya bangsa sendiri sebagian menjadi kuli, mental kuli, dan kemudian mengutamakan jadi orang-orang yang mungkin ingin jadi punya niat yang tidak baik. Maka inilah jadi memperingati kemerdekaan ini luar biasa, saudaraku semuanya, bahwa bersama jadi juz 27, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surat Az-Zariyat ayat yang ke jadi 56, ya kan? Kemudian jadi kenikmatan yang luar biasa, kasih sayang Allah di surat Ar-Rahman, ya kan? Lalu rizki dan kesuburan, jadi menurut yang diyakini jadi masyarakat adalah surat Al-Waqi'ah, yaitu banyak baca surat Al-Waqi'ah biar tanahnya subur, rizkinya banyak. Luar biasa kan? Indah sekali, indah sekali. Maka selamat hari ulang tahun Indonesia, Dirgahayu Indonesia 75. Anda dekat dengan Allah, Anda hafal Quran, Anda perhatian dengan bangsa, dan Anda menjadi hadir melayani dan menjadi lebih baik, dan Indonesia maju. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maula arhamar rahimin. Ya Allah, zukna as-sihhata wal 'afiyata ya Allah fi abdanina wa arwahina wa anfusina, warzuqna as-salamata min kulli bala'in wa fitanin ya Allah, wa min ta'un wa firuzati wa corona ya Allah, wa farij anna an hadha at-ta'un wa an Indonesia ya Allah. Allahumma farij hadha at-ta'un anna wa an ummati sayyidina Muhammad wa an sya'bina Indonesia ya Allah. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, waj'al baldatana Indonesia aminatan mutmainnah, baldatun tayyibatun wa rabbun mahdzur, wa yassir lana umurana wa haqqiq amalana wa niyatina wa anzil lana al-barakat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, merdeka, Allahu Akbar. Insyaallah semuanya kembali kepada kegiatannya. Insyaallah selalu bersama Allah, cinta negeri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.